Karena konsentrat ini cukup tinggi harganya, kita bisa menghematnya dengan menambahkan konsentrat ini dengan berbagai macam limbah pangan lainnya, sehingga cost-nya lebih murah dan juga tetap bisa mengejar pertumbuhan ADG dari sapi-sapi yang kita gemukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kandang Juragan semuanya. Semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala apa yang diusahakannya. Nah teman-teman, kali ini saya Fardel Ramadan akan membahas salah satu komponen penting dalam peternakan, yaitu pakan. Tapi lebih khususnya lagi adalah konsentrat. Jadi kita nih di kandang juragan itu memiliki kandang sapinya, tapi khusus sapi potong ya. Jadi kita akan membahas nih lebih khususnya mengenai sapi potong. Jadi konsentrat, apa sih sebenarnya manfaat dari konsentrat itu? Sebenarnya harus nggak sih pakai konsentrat dalam peternakan penggemukan sapi potong begitu. Pakan sendiri sebenarnya itu merupakan komponen terbesar ya dalam biaya operasional peternakan, hingga 80% lah kurang lebihnya kalau pengalaman kita di kandang juragan itu sampai 80% untuk biaya pakan dari biaya operasional secara keseluruhan dalam peternakan kami, dan mungkin juga secara umum di teman-teman gitu. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentunya adalah nilai nutrisinya. Jadi kalau misalkan pakan itu seperti pada manusia juga, jadi kan sapi itu untuk bisa hidup dan juga apalagi misalkan kita mengincar pertumbuhan dari berat badannya, dia nutrisinya harus cukup atau bahkan berlebih. Nah kalau misalkan di SNI sendiri, kalau untuk konsentrat sapi potong itu contohnya ya, protein kasarnya minimal 12% gitu, karena kan sapi itu untuk hidup butuh sekitar 8% protein. Berarti kan sisa kelebihan proteinnya itu adalah untuk pertumbuhannya begitu. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Nah, ini salah satu konsentrat yang digunakan di kandang juragan ya. Konsentrat ini memiliki beberapa makronutrien. Nah, terus pertama tadi ya, dalam pakan sapi pertama nutrisinya, yang kedua adalah ketersediaannya. Jadi kualitas dan kuantitas. Kuantitas hari itu maupun untuk jangka panjang, karena sapi itu kan harus makan setiap hari dan penyesuaian pakan dalam sapi itu tidak mudah begitu. Di ternak ya secara umum. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu pagi ini makan nasi goreng, siangnya bisa makan pizza, sorenya bisa makan gado-gado misalkan. Tapi kalau sapi itu nggak bisa diubah-ubah begitu mudahnya gitu kan. Jadi pasti ada penyesuaian. Artinya ketika kita memilih suatu bahan pakan itu harus juga diperhatikan kesediaannya sepanjang tahun kalau bisa ya. Kalau kita miara setahun full, berarti kita sediakan sepanjang tahun. Nah terus komponen apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk pakan ternak ini, atau makronutrien apa aja? Pertama itu kan ada yang namanya serat ya. Kalau ruminansia itu mayoritasnya yang dibutuhkan adalah seratnya gitu. Serat itu bisa didapatkan pertama utamanya dari rumput ya, dari rumput. Terus yang kedua juga biasanya di dalam konsentrat ini itu tetap ada seratnya, seperti yang di sini misalkan ini ada kulit kopinya ya. Kulit kopi itu juga mengandung serat, dan beberapa bahan pakan lainnya juga tetap mengandung serat seperti dedak, terus juga ada pollard gitu, itu mereka mengandung serat gitu. Walaupun memang tidak sebanyak rumput misalkan begitu. Selain serat, yang kedua adalah karbohidrat yang cukup banyak juga kandungannya. Jadi kan karbohidrat itu karena mereka butuh energi ya, butuh energi. Biasa seperti manusia juga butuh gula gitu kan. Nah itu mereka butuh energi. Biasanya dari dedak, terus pollard, itu biasanya yang cukup. Terus ada olahan-olahan jagung, biasanya mereka memiliki karbohidrat atau energi metabolik yang cukup tinggi begitu.
Terus yang ketiga adalah protein kasarnya atau proteinnya. Nah, ini yang sangat penting juga dalam penggemukan, karena nanti kelebihan protein itu akan membentuk daging. Nah, contohnya sumber-sumber protein apa? Kayak bungkil-bungkilan, bungkil sawit, bungkil kopra, bungkil kedelai, begitu. Itu mereka mengandung protein. Konsentrat ini digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu, begitu. Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan hijauan, itu cukup berat rasanya ya. Biasanya kalau protein mereka ada, misalkan kita pakai rumput sama legum-leguman atau daun-daunan. Daun-daunan itu biasanya mengandung protein, tapi dia juga ada zat anti nutrisinya. Terus yang kedua, biasanya kekurangan dari segi energinya, sedangkan itu juga dibutuhkan oleh ternak. Nah, jadi dengan adanya konsentrat ini, apalagi kita memiliki penggemukan jangka pendek, ini kita bisa mengincar atau memenuhi target penggemukan kita dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan kita bisa juga tetap pakai hijauan saja, atau ya hijauan rumput sama hijauan legum atau daun-daunan. Tapi mereka akan lebih lambat secara pertumbuhannya. Nah, dengan adanya konsentrat ini, namanya juga kan terkonsentrasi ya secara nutrisinya di sini, dari proteinnya, terus ada juga di sini biasanya ada juga campuran mineral-mineralnya, terus ada energinya tadi, dan ada ada sedikit serat. Nah, itu mereka akan mempercepat pertumbuhan ternak sapi kita. Misalkan yang tadinya kalau penggemukan pakai rumput atau pakai hijauan aja itu dengan jumlah yang sama butuh 6 bulan. Nah, dengan adanya konsentrat ini bisa lebih cepat, bisa misalkan 4 bulan atau 3 bulan bahkan. Jadi itu dapat mempersingkat waktu pemeliharaan ternak kita gitu kan, yang mana waktu ini kan tentunya sangat berharga ya. Biarpun mungkin kita juga mengeluarkan uang yang lebih banyak, tapi dengan waktu yang lebih singkat kita bisa memiliki perputaran yang lebih cepat dari sapi tersebut. Kalau misalkan dipotong harian, bisa juga untuk kurban, misalkan kita ngincar 3 bulan, ada peningkatan yang cukup besar di sana gitu. Nah, tentunya konsentrat ini bukan hanya saja kita bisa beli dari pabrikan ya. Tentu biasanya seperti yang ada di depan saya ini adalah konsentrat pabrikan. Tapi bisa kita minimalisir dengan mencampur konsentrat pabrikan itu dengan limbah-limbah atau potensi pakan yang ada di sekitar kita gitu. Kalau misalkan di kita nih di Bogor, di Kandang Juragan ada pabrik tapioka dan juga pabrik tahu. Nah, itu kita bisa ngambil limbahnya, yaitu ampas tahu dan juga onggok singkong atau limbah dari pengolahan tepung tapioka gitu. Kalau misalkan di Lampung juga sama, di Lampung banyak juga tepung tapioka, bisa pakai onggok gitu kan. Terus nanti dicampur ada pabrik, apalagi misalkan pabrik biskuit, ada remahannya itu. Terus ada pabrik kecap, itu bisa ampas kecap gitu. Jadi tentunya kita masih butuh, sangat perlu lah untuk apalagi penggemukan ya, menggunakan konsentrat ini. Tapi karena konsentrat ini cukup tinggi harganya biasanya, dan ada kemungkinan kenaikan, kita bisa menghematnya dengan menambahkan konsentrat ini, mencampurkan konsentrat ini dengan berbagai macam limbah pangan lainnya, sehingga cost-nya lebih murah dan juga tetap bisa mengejar pertumbuhan ADG dari sapi-sapi yang kita gemukan gitu. Nah, tentunya dalam memilih limbah juga kita harus berhati-hati. Nah, itu harus pertama nutrisinya harus bagus, yang kedua juga bisa digunakan secara jangka panjang. Misalkan kalau sapi itu nggak boleh terlalu banyak makan protein hewani seperti tepung ikan, itu jumlahnya harus terbatas. Terus yang kedua, misalkan nggak boleh dari yang panggang-panggang ya, karena kan mereka tuh ada ragi. Nah, itu nggak bagus buat ruminansi, nanti bisa bikin gemuk. Boleh, tapi setahu saya nggak boleh terlalu banyak gitu, ada batasannya begitu. Itu juga yang perlu diperhatikan. Nah, tentu juga ketika kita menambah biaya dalam pakan, asumsinya ketika biaya pakan itu meningkat, misalkan kita biasa beli konsentrat yang 2.500, nah terus kemudian kita beli jadi yang 3.500 per kilogramnya. Nah, itu misalkan dari pabrik yang sama, itu harusnya ada peningkatan juga dari kualitas nutrisinya, sehingga kadang-kadang kita juga nggak melulu harus yang paling murah. Bisa jadi kita menambah sedikit tapi hasilnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya, itu malah kita bisa lebih untung begitu.
Sekian pembahasan mengenai manfaat konsentrat untuk peternakan sapi potong. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan teman-teman peternak semuanya. Semangat terus dalam memperjuangkan dunia pertanian dan peternakan Indonesia. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada request konten, silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa klik like pada video ini kalau suka, dan juga subscribe channel Kandang Juragan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.